Halo Papa Mama Nusantara, perkenalkan saya Maike Teja Saputra, psikolog klinis. Di sini saya akan berbagi informasi seputar deteksi dini kemungkinan adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH atau yang biasa dikenal juga dengan ADHD. Kali ini kita akan membahas salah satu perilaku yang umumnya muncul secara konsisten pada anak dengan indikasi GPPH, yaitu permintaan yang harus segera dituruti dan mudah frustrasi. Karena anak dengan GPPH memiliki kesulitan dalam menahan impuls atau dorongan yang muncul dalam dirinya, maka ketika ia menginginkan sesuatu, ia akan langsung melakukannya atau berusaha memperolehnya. Akan tetapi, saat ia tidak bisa langsung memperolehnya, maka ia akan mudah merasa frustrasi dan mudah menjadi kesal karena keinginannya tidak bisa diperoleh saat itu juga. Perilaku menuntut keinginannya dipenuhi saat itu juga memang wajar jika muncul di usia-usia dini di bawah 3-4 tahun. Namun, setelah usia tersebut, anak sudah dapat belajar menahan keinginannya dan tidak harus dipenuhi saat itu juga. Demikian pula dengan rasa frustrasi ketika tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, di mana itu sebenarnya suatu emosi yang umum. Namun, di atas usia 4 tahun, anak umumnya sudah dapat mengendalikan emosinya dengan lebih baik dan memunculkan emosi negatif atau kekesalannya dengan selayaknya disesuaikan pada situasi yang ada. Seiring bertambahnya usia, anak akan belajar memberi jeda sebelum bereaksi terhadap ketidaknyamanan dan sudah dapat lebih menyesuaikan reaksi perilakunya dengan tuntutan sosial yang ada di lingkungannya. Namun, hal ini berbeda dengan yang dialami anak dengan indikasi GPPH. Saat di mana anak-anak pada umumnya sudah bisa menunda memperoleh keinginannya dan mengendalikan emosi atau rasa frustrasi dengan lebih baik, anak dengan indikasi GPPH belum dapat melakukannya sebaik anak-anak seusianya pada umumnya. Bagi anak dengan indikasi GPPH, reaksi emosi sangat cepat ditampilkan. Bahkan sifatnya seperti refleks yang merupakan respon seketika. Hal-hal yang dapat memicu rasa frustrasi ini bentuknya dapat bermacam-macam. Mulai dari misalnya ketika anak ingin meminjam HP untuk bermain, sementara HP-nya sedang dipakai kakaknya untuk belajar, ia akan mengamuk, frustrasi, tidak dapat memahami bahwa kakaknya lebih butuh menggunakannya. Ketika sedang berada di tempat perbelanjaan, ia melihat mainan yang ia inginkan namun harganya mahal, maka ia akan merengek dan mengamuk jika tidak dibelikan meskipun memang tidak memungkinkan untuk dibeli. Atau ketika anak ingin makan kue, ia ingin memakannya saat itu juga dan tidak akan peduli ketika orang tuanya menjelaskan bahwa harus membeli dan mengolah bahan-bahannya terlebih dahulu, baru anak dapat memakannya. Hal-hal tersebut dapat membuat anak dengan GPPH merasa sangat frustrasi dan langsung mengamuk. Perilaku ini terjadi karena anak dengan GPPH memiliki kesulitan untuk menahan respon dan untuk mencerna dulu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa terjadi, dan reaksi apa yang pantas ia keluarkan di situasi tersebut. Selain itu, menurut penelitian, anak GPPH memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengekspresikan emosi negatif seperti rasa marah, sedih, dan frustrasi dengan lebih kuat dibandingkan anak-anak seusianya pada umumnya. Bentuk pengekspresian rasa frustrasi ini
Bisa dengan amukan, menangis kejar, berteriak, membanting benda, memukul benda, menangis berguling di lantai, dan hal-hal ekstrim sejenisnya yang bisa bertahan dalam waktu lama atau bahkan bisa berubah dengan cepat bila ia teralihkan. Jadi, yang perlu diperhatikan di sini adalah anak dengan GPPH bukannya tidak mau mengerti kondisi mengapa ia tidak bisa langsung mendapatkan beberapa hal yang ia inginkan, tapi ia memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya bila tidak diajarkan, dilatih, dan atau terkadang dibantu dengan pendekatan medis. Butuh usaha yang lebih besar dari orang tua untuk mengajarkan pada anak dengan GPPH. Karena sekalipun mereka sudah mengerti bahwa sebelum memunculkan reaksi frustrasi, ia harus berusaha memahami dulu alasannya, ia tetap akan cenderung bereaksi frustrasi secara refleks. Dan umumnya ketika anak sudah tenang, kemudian ditanya lebih lanjut, ia juga akan kebingungan mengapa ia bereaksi demikian frustrasinya. Jika orang tua melihat anaknya masih sering mudah frustrasi ketika tidak mendapatkan hal yang ia inginkan, baik itu makanan, mainan, benda atau hal lainnya, di mana pada teman sebayanya intensitas dan frekuensi perilaku seperti ini umumnya sudah berkurang, maka orang tua perlu memperhatikan lebih lanjut dan menilai perilaku buah hatinya ini. Apakah perilaku ini termasuk kadang-kadang, sering, atau selalu muncul? Lihat juga nilai anak pada indikator indikasi GPPH lain yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jumlahkan nilai semuanya dan lihat berapa hasilnya. Apabila nilai total 13 atau lebih besar, maka ada baiknya mama, papa, atau orang dewasa terdekat dengan anak segera berkonsultasi pada ahlinya. Demikian pula apabila nilainya berada di bawah 13, namun mama, papa masih ragu, bila memang nilai total anak masih di bawah 13, namun terdapat beberapa perilaku sesuai indikator yang tampak mengganggu kemampuan anak untuk berfungsi dalam kesehariannya, mengganggu aspek lain dalam hidupnya, serta muncul secara konsisten minimal 6 bulan, maka ada baiknya tetap segera konsultasikan kepada dokter atau psikolog ya mama papa, karena GPPH ini tidak bisa didiagnosis sendiri oleh orang awam. Dan agar orang tua bisa dengan lebih baik membantu anak mengatasi emosinya sendiri. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.